Oleh karena itu Luqmanul Hakim memberikan wasiat kepada anaknya sebagaimana yang dibacakan oleh qari kita tadi. Di situ dikatakan, diberitahukan, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Dalam ayat ini Luqmanul Hakim memberikan nasihat kepada anaknya, wahai anakku, jikalau hidupmu kepengen bahagia, hidupmu kepengen selamat, selamat dunia, selamat di akhirat, maka jangan sampai engkau tinggalkan sholat. Aqimis sholat, itu yang pertama. Dan ini pun harus kita terapkan dalam keluarga kita. Bagaimana anak-anak kita mulai dari sejak dini, sejak dini sudah mulai diajarkan bagaimana sholat, diajarkan tentang ketuhanan. Siapa Tuhannya? Allah. Jangan sampai kayak ketika anak kita ditanya siapa Tuhannya, matahari. Siapa Tuhannya, patung. Nah, itu kan jangan sampai. Kenapa kami katakan demikian? Karena memang itu ada sudah dahulu. Nah, makanya kita dari mulai anak kita sejak dini, kita mulai ajarkan ketauhidan, ketuhanan kepada anak kita. Bukan cuma diajarkan siapa Tuhannya baik, siapa nabinya baik, tapi mana juga diajarkan untuk selalu bisa menjaga sholat. Dan tentunya dalam kita mengajarkan anak kita ibadah, sholat, jangan cuma nyuruh baik kita sebagai wong tua. Mana kita sebagai wong tua pun harus memberikan contoh kepada anak-anak kita. Karena terkadang, maaf Bapak Ibu, terkadang ada karakter anak itu kalau tidak dikasih contoh, tidak galak digawi gitu. Tidak galak digawi gitu, disuruh sholat, dia jawab, bapak beda sholat, gawinya main HP baik. Bapak lagi dah sholat, gawinya duduk depan TV baik, nonton bola misalnya gitu kan. Anaknya disuruh sholat, anaknya bisa protes, Pak. Maka oleh karena itu sekali lagi ketika kita ngajak anak kita untuk sholat, kita juga sebagai wong tua harus sholat. Aqimis sholat. Yang kedua, wa'mur bil ma'ruf. Sudah ajarkan sholat anak kita bagus, jangan lupa yang kedua, akhlak. Akhlakul karimah, tingkah lakunya. Jangan sampai, maaf, sholatnya bagus, akhlaknya dengan wong tua tidak baik, ngomongnya kasar. Apalagi sekarang zamannya main game-game ini, Bapak Ibu. Kalau kita dengar anak-anak kita yang main game tuh omongannya subhanallah, Pak, hebat-hebatnya. Makanya kita sebagai wong tua harus tetap menjaga, memperhatikan anak-anak kita. Bukan tidak boleh anak kita main game, boleh silakan, karena itu teknologi, harus kita tahu, tapi tetap harus dipantau. Jangan sampai kita tidak memperhatikan anak-anak kita. Ini akhlak sekali lagi, mengajarkan kepada anak kita wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Dan juga mengajarkan, oh nak, sama wong tua itu tidak boleh main ini, oh nak, sama wong tua tidak boleh main ini. Diajarkan kepada anak-anak kita. Jangan sampai tadi kami katakan di awal, kita ilmunya tinggi, ibadahnya bagus, tapi akhlaknya tidak ada di semata sesama manusia. Sama tetangga, maaf, masih galak boesan, sama tetangga masih galak iri-irian, masih galak nyari keburukan wong lain. Nah, yang seperti ini, nauzubillah, kita takut, Pak, ibadah yang kita lakukan tidak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri memberitahukan kepada kita, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannat. Kabarkan pada mereka orang-orang yang beriman, amanu, beriman kepada Allah, dibuktikan dengan dia menjaga salatnya. Yang kedua apa? Wa 'amilus shalihat, berakhlak baik, tingkah laku baik kepada sesama manusia. Anna lahum jannat, bagi mereka akan aku siapkan surga, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, setelah kita mengajarkan anak kita tentang ketuhanan, ajarkan juga kepada anak kita bagaimana bersikap tingkah laku yang baik. Terakhir, wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Dan tentunya proses untuk menjadikan anak-anak kita ini anak-anak yang soleh dan soleha itu tidak mudah seperti kita membalikkan telapak tangan, ya Pak. Tidak mudah. Ada usaha yang harus kita tempuh. Itu tadi usahanya, ada yang mudah, ada yang susah. Yang pasti intinya, apapun yang Allah berikan kepada kita, kita harus lakukan itu. Kata kita susah, insya Allah itulah yang terbaik dari Allah buat kita. Tinggal kita harus istiqomah, ikhtiar, dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan kita
ikhtiar, usaha dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita semua terkhusus anak dari Bapak Kartiko ini, Saudara Muhammad Mauza ini insyaallah akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak yang saleh insyaallah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada dari kata-kata kami yang salah yang menyinggung perasaan hati, tolong Bapak PT jangan disampaikan sama Bapak polisi. Ya, akur ya, gara-gara salah ngomong agak tangkap bohong gitu Pak. Ya, iya. Kalau ada sumur di ladang bolehlah kami numpang mandi. Sekiranya Bapak Ibu senang, insya Allah kita ketemu lagi insya Allah. Akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmatullah, selanjutnya mari kita bersama-sama bermunajat bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga sekali lagi anak yang baru dikhitan dan diakikah ini Saudara Muhammad Mauza ini insyaallah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak yang saleh, dan anak-anak kita semua insyaallah akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak yang saleh dan salehah insyaallah, amin ya rabbal alamin. نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا أوزئنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأدخلنا في عبادك الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.